Hai umat Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyatakan penghormatan kita kepada Allah Tritunggal. Hormat diberi. Lalurkanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hal-hal ini janji yang berlaku bagi orang yang takut kepada. Amin. Bapak Saudara dipersilakan duduk. Jika kita berjumpa dengan orang, kita berusaha menampilkan diri sebaik mungkin, baik penampilan maupun tutur kata sopan santun. Namun jika kita ada di hadapan Tuhan Yesus, apakah yang Bapak Saudara rasakan? Kita tidak bisa memoles wajah kita, perilaku kita sedemikian sehingga Tuhan tidak bisa melihat hati kita. Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Mari pengantar di dalam pengakuan dosa pada pagi ini. Kita menyanyikan di depan mata Yesus. Di hadapan-Mu ya Tuhan, segalanya terbuka. Kami tak bisa bersembunyi, kami tak bisa lari, kami tak bisa berpura-pura.
kami terlihat sebagaimana adanya kami. Dan kami sadar yang terbaik bagi kami adalah mengakui kesalahan kami, dosa kami, yang mana Engkau sudah mengetahuinya ya Tuhan. Tetapi Engkau mau supaya kami mengakui dengan sungguh di hadapan-Mu, yang mana Engkau yang penuh dengan belas kasihan akan menyucikan, menghapuskan, dan memulihkan kami oleh kasih dan rahmat-Mu. Ya Tuhan, inilah kami. Dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami seluruhnya banyak hal yang berdosa, yang melawan firman-Mu, yang mendekatkan hati-Mu. Kami mengaku kami bersalah, kami berdosa ya Tuhan. Kasihanilah kami. Kami mengaku di dalam nama Putra Tunggal Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang berbahagia, setiap kita yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang telah mengaku dosa dengan sungguh, dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sungguh berbahagia setiap kita yang dapat anugerah ini, beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita sudah diampuni. Kebenaran firman ini menyatakannya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan? Apakah kita kembali berkacang hidup di dalam dosa, ataukah kita mau memperhatikan petunjuk dari Tuhan? Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyatakan petunjuk hidup baru dari Roma 13 ayat 9 dan 10. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan dan menerima kebenaran ini, melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Saudara dipersilakan duduk. Mari kita responi anugerah Tuhan dan petunjuk Tuhan untuk kita hidup di dalam kehidupan sebagai manusia baru, dengan menyatakan kepada Tuhan, ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena diampuni. Sa
hidup kita, ku mau setia, ku mau kasih pada Tuhan dan manusia. Siapakah dia Tuhan yang mana kita menyatakan kesetiaan kita? Siapakah dia Tuhan yang kita menyatakan aku mau mengasihi Engkau ya Tuhan? Mari dengan sikap berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Siapa Tuhan yang kita percayai, kita kasihi dan kita mau setia kepadanya. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan di segala tempat, mari bersama kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Saudara yang tidak akan berdiri lama, saya persilakan duduk. Kita bersama akan berdoa. Pokok-pokok doa sudah tertera di dalam warta kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, baik keluarga kami, baik gereja-Mu, baik masyarakat kami di kota Probolinggo, bangsa negara kami Indonesia dan umat manusia di dunia ini, semua telah Kau pelihara, Kau berikan segala kebutuhan kami, sehingga ya Tuhan kami ada sebagaimana kami ada sekarang, dan kami dimampukan untuk meresponi kasih karunia-Mu, khususnya kami yang hari ini berkumpul di tempat ini, dan juga saudara-saudara kami yang lain baik di rumah maupun yang ada di dalam gedung secara bersama-sama untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa juga perkumpulan gereja-Mu di tempat ini, baik visi-misi yang sudah diletakkan oleh Sinode GKP, yang secara khusus kami kalimatkan dengan tema yang terus mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kami rindu Tuhan setiap umat-Mu bertumbuh, dan di dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang dihadapi, keputusan yang harus diambil, permasalahan apa yang menghadang, selalu kembali kepada kebenaran firman, supaya berlandaskan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan itu yang kami ekspresikan sebagai umat Tuhan, warga kerajaan Allah di tengah dunia ini. Kami mohon berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, majelis yang melayani, pengurus komisi yang melayani, supaya semuanya berpusat kepada Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong untuk persiapan pemilihan majelis periode 2021-2022, baik saat penjaringan bakal calon maupun penetapan calon dan pada saat pemilihan. Kami rindu Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang memilih dan menetapkan sesuai maksud dan tujuan-Mu. Ya Tuhan, berkati Sinode GKP dan khususnya BP Sinode beserta departemennya, juga seluruh jemaat yang tersebar di Indonesia. Mohon sertai berkati, supaya di dalam jemaat-jemaat yang mana saat ini beberapa jemaat sudah mulai ibadah di dalam gedung seperti yang kami alami, ada juga yang masih secara daring. Kami mohon kasih karunia Tuhan menolong dan menyertai supaya setiap anggota jemaat GKP betul-betul bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati pos isi Sibondo untuk bertumbuh berkembang dan pada akhirnya didewasakan. Ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di pos isi Sibondo. Berkati juga untuk sekolah yang Tuhan sudah percayakan. Kami mohon pemeliharaan Tuhan khususnya untuk kebutuhan dana baik pengembangan maupun operasional. Ya Tuhan, kami juga membawa perkumpulan kami sebagai umat-Mu supaya tiap-tiap anggota bertumbuh. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk Bapak Cu Yakin, Bapak Dito Suharto, Bapak Benyen, Bapak Effendi, Bapak Yoyakin, Bapak Apau, supaya ya Tuhan oleh kasih dan rahmat imannya terus bertumbuh di dalam pengalaman hidup, terus makin mendekat kepada Tuhan dan makin setia kepada Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu, saudara-saudari kami
yang lanjut usia dan lemah tubuh, baik Bapak Apen, Bapak Jiang, Bapak Bambang Susianto, Bapak Pek Jujun, Bapak Heru Santoso, Ibu Okices, Ibu Lina, Ibu Miriam, Ibu Wiendi, Ibu Sujen, Ibu Tatratin, Ibu Jiapika, Ibu Feni, Ibu Yuliawati, dan Ibu Sri Harmini. Mohon belas kasihan Tuhan menolong supaya saudara-saudari kami yang lemah tubuh dan lanjut usia ini ya Tuhan terus dikuatkan dan mereka boleh ingat selalu Tuhan Yesus Juru Selamat dan Tuhan yang patut terus dipuji dan dimuliakan, dan seumur hidup mereka selalu di dalam iman kepada Yesus Kristus yang kuat teguh dan menjadi kesaksian yang baik. Kami percaya Tuhan dengan seluruh doa kami, dan Tuhan jawab sesuai dengan kasih karunia Tuhan dan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk. Bersama kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penginjil Effendi Samasi. Mari kita tekadi dengan satu nyanyian ini bahwa jiwa kita ini terbuka untuk Tuhan, supaya Tuhan yang menyatakan maksudnya, supaya kita terus diproses, dikuduskan di dalam Tuhan. Jiwa itu terbuka. Jika ia tidak mendengarkan engkau,
bahwa seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika dia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripada di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu tema pada pagi hari ini, yaitu menasihati sesama saudara. Ya, menasihati sesama saudara ini bukan hal yang mudah. Ya, pernah nggak Bapak Ibu yang menasihati sesama saudara? Mudah apa sulit? Sulit? Memang menasihati sesama saudara adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, sehingga banyak orang tidak mau melakukannya. Dengan kata lain, ya, mereka cuek, tidak peduli. Ya, itu bukan urusan saya, itu urusannya dia. Sehingga kita jatuh di dalam sikap yang tidak peduli terhadap sesama kita atau terhadap saudara kita. Tapi apa kata firman Tuhan tentang menasihati saudara? Ya, Bapak Ibu dan saudara, menasihati saudara memang sulit. Ya, kenapa sulit? Karena ada banyak orang tidak mau menerima nasihat. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita mau menasihati sesama saudara, tapi ternyata yang bersangkutan tidak mau menerima nasihat. Sehingga kalau kita nasihati, ya, orang yang dinasihati bilang, kamu siapa? Ya, apakah kamu sempurna? Apakah kamu lebih baik daripada aku? Saya perhatikan kita sama saja orang berdosa. Nah, kalau sudah mulai masuk yang pada ya percakapan itu, maka kita menjumpai dan menemui kesulitan dalam menasihati saudara. Ya. Bahkan di lingkungan keluarga sendiri pun kita sangat sulit memberikan nasihat. Contoh, suami memberikan nasihat kepada istri, istri bilang, bapak kayak orang benar aja, ya kan? Jadi sulit menerima nasihat. Kalau istri menasihati suami bilang, mama cerewet, kan ya? Kalau orang tua menasihati anak bilang apa? Aku sudah besar, nggak usah dinasihati, nggak usah ditegur. Aku sudah tahu Pak, sudah lama. Itu yang terjadi. Kalau anak mengingatkan orang tua, ya, orang tua bilang apa? Kamu baru anak kemarin sudah sok-sok menasihati Pak Mama. Itu kan yang terjadi. Itu yang orang sendiri Bapak Ibu. Bahkan lebih parahnya lagi kalau anak mengingatkan orang tua. Ya maaf ya, kuncing aja belum lurus. Katanya orang tua jangan dulu seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap orang tidak mau menerima nasihat. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kenapa kalau kita sulit menasihati orang lain? Bisa jadi bukan karena orang lain yang mau menerima nasihat, tetapi karena kita tidak bijak dalam menasihati. Nah, mari nanti kita akan renungkan, kita akan selidiki faktor apa yang mempengaruhi atau yang membuat kita itu sulit menasihati. Banyak orang memberikan nasihat tapi ternyata tidak bijak saat memberikan nasihat. Contoh, Bapak Ibu, ya, misalkan suami pulang malam, pacaran bikin lembur di kantor, tiba-tiba baru pulang belum masuk rumah, baru sampai di situ mama bilang apa? Atau istri bilang, oh Bapak telat, ini sudah telat malam, Bapak mungkin sering dan macam-macam yang lain, padahal belum juga masuk.
Maunya kita memberikan nasihat, kita mengingat. Tetapi justru apa yang terjadi? Bukan mengalami kebaikan, tetapi yang terjadi justru timbul masalah dan konflik. Kenapa? Karena seringkali di dalam kita menegur memberikan nasihat, kita tidak bijak. Bahkan seorang ayah, Bapak Ibu, ya saya tidak tahu diri ya, tapi tidak ya. Dan ini pun dialami oleh anak kakak saya sendiri. Ya, anak remaja yang ketahuan sama bapaknya merokok dengan teman-teman di depan umum atau di sebuah warung. Maka bapaknya mengetahui anaknya merokok. Apa yang terjadi? Di depan teman-temannya ditampar lagi, diambil rokok, diinjak-injak, ditampar lagi. Apakah anak ini mengalami hal yang baik dalam dirinya? Tidak. Apa yang terjadi? Anak itu justru mengalami kepahitan terhadap ayahnya karena salah di dalam menasihati atau menegur, tidak pada tempatnya. Apakah ayah salah? Sebenarnya tidak salah. Menegur mengingatkan tidak salah, tetapi tidak bijak. Timingnya nggak pas, waktunya nggak pas. Maka seumur hidup anak itu apa yang terjadi dengan ayahnya? Wah, saya tidak mau mengasihi ayah. Saya tidak mau mengampuni ayah yang mempermalukan saya di depan umum. Dan itu menjadi konflik di dalam diri anak itu terhadap ayah. Dua persoalan ini sebenarnya itu yang membuat kita sulit untuk memberikan nasihat. Bisa jadi orang yang bersangkutan tidak mau menerima nasihat, bisa jadi orang yang memberikan nasihat tidak bijak. Lalu apa kata firman Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bagian firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa menasihati sesama saudara itu adalah tanggung jawab kita. Ya. Menasihati sesama saudara itu adalah tanggung jawab kita. Ini perlu kita tahu. Di dalam Matius 14 ayat 14 dikatakan, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia. Ini sebuah perintah, sebuah tugas, sebuah tanggung jawab. Apabila saudaramu berbuat dosa atau menyimpang atau melakukan sebuah kesalahan, Bapak Ibu dan saya, ya, diberikan tugas, perintah oleh Tuhan untuk apa? Menegur, menasihati, mengingatkan. Bahkan lebih jelas lagi dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 1 mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ini sebuah tanggung jawab diberikan kepada kita. Kamu yang rohani, perhatikan Bapak Ibu, kamu yang rohani, bukan kamu hamba Tuhan, kamu pendeta, kamu orang tuanya, kamu yang rohani, kamu yang sudah mengenal kebenaran, kamu yang sudah ada di dalam Kristus, kamu yang sudah dewasa di dalam kerohanian. Maka tugas yang sama diberikan kepada kita. Ketika Bapak Ibu dan saya melihat ada seseorang yang menyimpang dari kebenaran, berbuat salah atau berbuat dosa, maka Tuhan memerintahkan kita, pimpinlah, ingatkanlah, bawalah dia ke jalan yang benar. Bapak Ibu dan saya, ya, jangan sampai kita membiarkan akan hal ini. Ya, ini tugas kita, ini tanggung jawab kita. Lalu mungkin kita bertanya, kok Tuhan memberikan tanggung jawab sih kepada saya dalam hal ini? Kenapa Tuhan memberikan tugas kepada saya di dalam nasihat sesama saudara? Bapak Ibu, kalau kita baca ayat sebelumnya di dalam pasal 17 ayat 14, sebenarnya amal semua sangat jelas. Tuhan berkata, Tuhan tidak mau, Tuhan tidak menginginkan kebinasaan seseorang. Tuhan menghendaki seseorang itu selamat. Tuhan menghendaki seseorang itu kembali ke jalan yang benar. Tuhan menghendaki seseorang itu boleh kembali kepada Tuhan. Itu alasannya. Kalau seseorang menyimpang melakukan satu kesalahan, maka yang dikehendaki oleh Tuhan, bagaimana seseorang ini bisa kembali kepada Tuhan.
bisa kembali ke jalan yang benar, bisa kembali ya, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu dan saya tidak bisa menolak tugas ini. Sekali lagi tugas ini diberikan kepada masing-masing kita yang ada di dalam Kristus. Kamu yang rohani. Ketika kamu lihat betapa saudara melakukan kesalahan, tuntunlah, bimbinglah, nasihatilah. Nanti bagaimana caranya kita akan perhatikan. Tapi kita keterbatasan waktu, secara cepat saya akan menguraikan hal ini. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah menasihati sesama saudara itu bukan hanya sekedar tanggung jawab kita, tetapi juga harus berlandaskan kasih. Apa maksudnya berlandaskan kasih? Ada banyak orang menasihati menurut mengingatkan seseorang tidak berlandaskan kasih, tapi berdasarkan amarah. Kalau Bapak Ibu dan saya sedang emosi karena kesalahan seseorang, saya katakan baik jangan memberi nasihat dulu deh, karena itu nanti ya di dalam ayat tadi mengatakan sambil menjaga diri, bukan menjadi baik, tapi bisa menjadi baik. Ya. Jangan karena amarah kita menasihati sesama saudara, juga kan jangan karena benci atau iri hati. Ya. Banyak orang menasihati sesamanya karena benci, karena iri, juga bukan karena balas dendam. Ini kesempatan nih, dia sudah melakukan kesalahan, saya balas dendam. Ya. Tujuannya sebenarnya, ya, maksudnya menasihati, tujuannya bukan supaya orang itu mengalami keadaan baik, tetapi supaya orang itu bisa semakin jatuh di dalam dosa yang sama. Nah, ini bukan ya landasan di dalam menasihati ya sesama kita. Lalu bukan karena menunjukkan diri atau menunjukkan kekuasaan. Bapak Ibu, kita menasihati seseorang bukan kita sedang menunjukkan diri kita. Aku ini loh hebat, aku ini loh benar, aku ini loh sempurna, maka saya berhak menasihati kamu. Aku ini loh berkuasa. Bapak Ibu, kita beda dengan orang-orang yang ada dalam dunia ini. Mungkin dalam dunia ini bisa melakukan hal sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang memegang kekuasaan. Tapi di dalam Tuhan, landasan kita dalam nasihati sesama saudara apa itu? Tapi landasannya adalah jelas. Landasannya adalah karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Lanjut Pak. Nah, ini landasannya. Kalau kita mengingatkan, menasihati dan menegur sesama kita, sesama saudara seiman, Bapak Ibu, harus dasarnya adalah karena kasih. Aku menasihati si kami, Pak. Tujuannya apa? Aku mengasihi. Aku tidak mau kamu terus-menerus jatuh di dalam dosa itu. Karena apa? Karena Tuhan tadi jelas mengatakan tidak mau kalau seseorang itu binasa. Maka dengan konsep itulah kita akan menerapkan kepada teman atau kepada saudara kita atau kepada sahabat kita. Itu mana? Ini saya bukan bermaksud saya benar atau saya sempurna, tidak. Kita mengalami pergumulan yang sama, tetapi apa yang kamu lakukan ini menyimpang. Tapi kalau terus menerus, ya, kau terus hidup di dalam kesalahan yang sama, maka akibatnya akan fatal. Tuhan menerima orang berdosa. Tuhan tidak mau kalau kita binasa. Marilah bertobat. Bapak Ibu, cara kita berkomunikasi juga sangat mempengaruhi. Ya. Ini masalah pastoral memang tidak gampang sekali lagi. Ya. Tetapi di dalam nasihati kita perlu bijaksana dan harus berlandaskan kasih Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, yang terakhir, ya, ketika kita menasihati sesama saudara harus bijaksana. Bapak Ibu, di dalam dunia ini bahkan juga konsep-konsep yang kita terapkan di dalam menasihati orang lain. Oh, ini konsep saya, ini cara saya. Tapi belum tentu konsep atau cara yang kita terapkan berterima dengan anak-anak. Tetapi mari kita kembali mengingat
melakukan kesalahan, tegurlah dia dengan empat mata. Pembicaraan secara pribadi, empat mata. Ya, secara pribadi, ingatkan. Jangan di depan umum. Kenapa? Kok secara pribadi di bawah mana? Sekali lagi, karena seseorang tidak mau dipermalukan di depan umum. Tadi jelas di dalam petunjuk hidup baru kita. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apakah Bapak Ibu dan saya ketika dinasihati sudah diingatkan? Mau nggak kalau Bapak Ibu juga dinasihati di depan umum? Enggak kan? Sama. Orang lain juga tidak mau seperti itu. Maka tahap yang pertama yang harus dilakukan, tegurlah, ingatkanlah, nasihatilah dia dengan empat mata, berdua, secara pribadi, supaya apa? Supaya dia tidak merasa dipermalukan. Tapi kalau hal itu juga tidak didengarkannya, tidak diresponnya, masuk pada tahap yang kedua. Apa tahap kedua? Ya, ini sebenarnya masalah pastoral. Nah, tahap kedua, ya, pembicaraan kedua. Ya, kalau yang bersangkutan tidak mau mendengarkan, bawalah 2 atau 3 orang untuk menjadi saksi bahwa apa yang kita katakan itu benar, bahwa si A itu menyimpang, si A itu melakukan sebuah kesalahan, dan yang 2 atau 3 orang menyaksikan bahwa apa yang kita katakan itu benar. Tapi kalau yang bersangkutan juga tidak mau bertobat, tidak mau berubah, tidak mau mengaku, tidak mau menyadari, tahap yang ketiga, bawalah dia di depan jemaat. Ini pembicaraan di depan jemaat, atau kalau kita kan ya di forum majelis yang lebih besar lagi. Ya, kenapa? Yang langkah pertama sudah dilakukan, langkah kedua juga tidak direspon, langkah ketiga mungkin di forum majelis saja, forum jemaat. Nah, kalau yang bersangkutan juga tetap tidak menghiraukan, tetap tidak ya mau mengaku atau mau ya bertobat, firman Tuhan katakan apa? Anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga di gereja kan ada di sekeliling gereja, bahkan bisa sampai pada pengucilan, dikucilkan orang yang bersangkutan. Nah, makanya teman-teman tadi katakan, apa yang diikat di dalam dunia ini, maka terikat di surga. Kalau tahap 1, tahap 2, tahap 3 sudah dilakukan, maka disiplin yang dikeluarkan oleh gereja, ya, di GKT ada disiplin gereja, maka gereja tidak melakukan sebuah kesalahan karena sudah mengikuti prosedur. Ya, dan itu firman Tuhan sudah diingatkan sebelumnya. Keputusan atau kebijakan yang diambil itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita menasihati sesama saudara seiman yang dimaksud dalam bagian ini, atau mungkin keluarga kita, tapi dengan langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Ya, jangan berhenti karena seseorang tidak mau mendengarkan, tapi ini adalah tugas tanggung jawab kita. Sekalipun sulit, teruslah dilakukan demi kebaikan orang-orang yang kita kasih. Kamu harus berlandaskan kasih, karena kamu mengasihi saudara-saudara, kamu mengasihi teman-teman atau sahabat-sahabat, maka terus mengingatkan dan menasihati, dan dengan bijaksana. Ini penting. Dari waktu yang tepat, ya, dan juga bagaimana mengkomunikasikannya. Kadang di dalam komunikasi kita ini memang ya satu dengan yang lain berbeda. Tapi kalau kita mempelajari komunikasi atau pastoral bagaimana itu tidak selesai sampai 1 tahun, berarti ini namanya kuliah. Ya, tapi intinya sudah ada di sini. Jadi ini adalah kebenaran firman Tuhan, bukanlah kata-kata seperti yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Dengan demikian, sesama kita akan mengalami keadaan yang baik. Tapi kalau tahu juga kita memulaskan hati, tugas tanggung jawab kita sudah selesai. Asal ini Tuhan yang memproses, Tuhan yang memproses, Tuhan memberkati kita. Mari kita berikan kepada Tuhan.
kami menyadari tidak mudah untuk menegur, menasihati, mengingatkan sesama saudara ketika melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan terus mengingatkan kami bahwa inilah tanggung jawab kami, inilah tugas kami, dan kami harus melakukannya dengan dasar kasih, bukan karena dasar yang lain. Dan juga berikan kami hikmah, kebijaksanaan, sehingga kami bisa melakukan dengan tepat, seluruh dan sesuai dengan kehendak-Nya. Baik, ketika kami mengingatkan anggota keluarga kami, saudara-saudara seiman, supaya semuanya boleh berjalan dalam bimbingan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan itu merupakan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan sepanjang sejarah, ya, baik dalam bentuk membawa hasil bumi, membawa hasil ternaknya, membawa uang untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui, kalau zaman dulu ada kemah suci, ada bait Tuhan, ya, rumah-rumah ibadah yang mana akan dikelola oleh para imam untuk keperluan peribadatan. Namun di dalam masa sekarang kita juga menyadari bahwa persembahan itu juga merupakan simbol bahwa kita mau taat, mempersembahkan hidup untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kita akan menyatakan persembahan hidup itu kehadapan Tuhan, dan nanti bila mana Bapak Saudara mau mempersembahkan uang, silakan masukkan di kotak belakang pada saat pulang, tentunya dengan protokol untuk jaga jarak. Dan mari kita nyatakan kita mau mempersembahkan kehidupan kita untuk mentaati Tuhan. Kita menyanyi dari 105, ya, diriku bagi Tuhan.
maksimal ruangan ini bisa terpakai dengan tetap sesuai dengan protokol. Ya, jadi Bapak Saudara jangan lupa mendaftar. Kemudian terima kasih kepada Bapak Penginjil Effendi Zamasi yang telah melayani pemberitaan firman, juga untuk para musik, tugas, singer. Tuhan memberkati kita semuanya. Pelayanan mahasiswa praktek Saudari Praisilia Kristi Ketaren dari Iriga. Saya persilakan langsung memperkenalkan diri dari sana, Pak Kenny. Ya. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Praisilia Kristi Bergutaran. Saya dari Medan. Saya asli orang Batakaro. Sekarang saya tingkat 4. Saya mahasiswa dari Institut Injil Indonesia, Prodi PAK. Saya ditempatkan praktek 1 tahun di 3 Probolinggo. Mohon bimbingan dan arahannya terus memberkati. Ya, baik. Perkenalan singkat telah selesai. Perkenalan lebih lanjut bisa dilaksanakan selesai bagian ini. Ya. Kemudian, ya, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ada yang berulang tahun di dalam minggu yang 1 minggu telah kita lewati. Ibu Agustin hadir. Kalau pakai masker gini saya agak sulit mengenali. Hadir, ya. Bapak Miono, Ibu Pamela Felita, silakan berdiri. Selamat ulang tahun Ibu Pamela. Saudara Michael Terry Kurniawan, ini anak kita yang sedang kuliah musik gereja di SDA, ya. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami kembali boleh mengingat kasih karunia Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kiranya belas kasihan Tuhan terus melimpah atas saudara-saudari kami ini, menguatkan, meneguhkan di dalam mengiring Tuhan, terlebih di dalam masa-masa sulit, masa pandemi ini, dan berbagai pergumulan-pergumulan hidup, supaya saudara-saudari kami ini terus menjadi saksi Tuhan yang baik, yang benar, yang memuliakan Allah Bapa di surga. Berkati sertai di dalam harapan cita-cita yang masih dikejar untuk diraih, supaya di dalam itu semua selalu Tuhan yang menjadi pusatnya. Dan Tuhan, kami sadar bahwa sebagai manusia kami ini tidak sempurna, rencana kami tidak sempurna, langkah-langkah kami tidak sempurna, bahkan kami juga kekuatannya sangat terbatas untuk bisa mewujudkan segala sesuatunya ini. Tapi sungguh kami bersyukur karena kami telah mempersembahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan yang sempurna, yang rencananya sempurna, yang juga maha kuasa, yang sanggup membuat segala rencana yang sempurna itu jadi dalam kehidupan anak-anaknya. Kami berserah penuh dan tidak hanya yang sempurna, yang terindah itu terjadi dalam kehidupan saudara-saudari kami ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan kembali. Ya, ini ya, mengenai persembahan tadi ada nomor rekening. Karena tadi saya lihat ada nomor rekening di depan. Ini Bapak Ibu Saudara yang mau transfer, ingat di Warta juga ada. Lalu yang mau mendukung SKA, saya dorong dukunglah, karena SKA itu sudah milik kita GKT, supaya boleh melayani lebih luas di masyarakat dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan bersama akhiri ibadah ini. Saya mengundang setiap kita mengambil sikap berdiri, kita menyanyikan doksologi. Setelah doa berkat kita aminkan dengan pujian amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus yang setia. Laksanakanlah firman Tuhan dengan sungguh dalam seluruh kehidupanmu, baik dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam bergereja, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun, supaya nama Allah Bapa kita yang dipermuliakan. Dan untuk melaksanakan tugas itu,
terimalah berkat Tuhan. Kasih setia, rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus melimpah atasmu sekalian hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.